Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit di bulan Juni 2026 meski lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunda serangan besar-besaran ke Iran demi memberikan ruang negosiasi. Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang Indonesia kembali mengalami defisit pada Juni 2026 sebesar 0,45 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, angka defisit tersebut mulai menyusut dibandingkan kinerja Mei 2026 yang defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, defisit Juni 2026 terutama dipicu oleh sektor minyak dan gas yang mencatatkan defisit sebesar 3,49 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, komoditas hasil gas dan minyak mentah menjadi penyumbang utama defisit di bulan Juni. Defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Defisit pada bulan Juni tahun 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas, yaitu defisit sebesar 3,49 miliar US dollar dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan juga minyak mentah. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar 3,04 miliar US dollar. Adapun komoditas dengan penyumbang surplus utama yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati di HS 15. Meski demikian, neraca perdagangan non-migas masih membukukan surplus sebesar 1,04 miliar dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh sektor lemak dan minyak hewan atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2026, neraca dagang Indonesia masih mencatat surplus sebesar 3,58 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, tensi perang Amerika Serikat dan Iran sedikit mereda. Sri Lanka, Presiden Donald Trump yang memutuskan menunda serangan baru ke Iran guna memberi ruang negosiasi. Hal ini berdasarkan permintaan sejumlah negara di Timur Tengah untuk penambahan waktu dalam menyelesaikan kesepakatan damai. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, iDaction. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit neraca perdagangan menyusut di tengah badai geopolitik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Osyana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Osyana, apa kabar Ibu? Baik. Baik, salam sehat juga, terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan begitu bahwa defisit neraca perdagangan memang kembali lagi terjadi meskipun dari sisi nilainya ini menyusut. Ini juga menjadi sinyal yang positif juga begitu, dalam artian memang neraca perdagangan kita juga meskipun defisit tapi sudah mulai mengecil. Nah, pandangan dari ekonom sendiri melihat bagaimana Ibu Hosyana? Iya, jadi kita juga memperkirakan memang seharusnya neraca perdagangan di bulan Juni ini relatif membaik ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah karena ini kan rilisnya adalah sepanjang bulan Juni ya. Kita sama-sama tahu juga bahwa di pertengahan Juni itu sekitar di tanggal 15 itu harga minyak di global itu perlahan turun ya. Jadi turun di kisaran sampai ke 70. Nah, ini dikarenakan memang sempat kalau kita lihat ada gagasan damai ya dari Presiden Trump sendiri terkait dengan pertikaian di Selat Hormuz. Terus yang kedua yang kita lihat juga adalah adanya rilis dari harga CPO dan juga batu bara yang naik di global, di mana ini kalau kita lihat juga menjadi katalis positif yang mendorong ekspor. Jadi kalau tadi impornya relatif terbantu dari harga minyak di global yang melandai, kalau di sisi selanjutnya kita lihat ekspornya juga ditopang oleh CPO dan juga batu bara. Itu sih. Oke, itu dia beberapa hal yang menopang begitu ya membaiknya defisit neraca perdagangan karena faktor harga komoditas global dan juga tensi yang sudah sedikit mereda lah bisa dikatakan begitu ya. Nah, dari sisi pelaku usahanya, eksportir sendiri melihat bagaimana Pak Beni dengan neraca perdagangan yang mulai menyusut begitu? Apakah memang ini faktor pemicunya karena global tadi kah, atau sebenarnya kita yang masih mampu untuk meningkatkan kinerja ekspor kita begitu Pak Beni?
Ya, sebenarnya masih bisa usaha yang lain ya. Artinya kita dengan Uni Eropa kan FTA-nya belum dilaksanakan. Itu baru Oke. rencana nanti kalau nggak salah Februari 2027. Tapi sampai hari ini kan belum ada kepastian berapa sih Ya. biaya masuk yang diterapkan untuk barang kita ke Eropa. Nah, sementara Trump udah menentukan Indonesia diberikan MFN plus 10%. Oke. Sementara Vietnam sama China kan MFN 12,5%. Jadi itu juga membantu kita untuk ekspor ke Amerika. Ya, tapi kalau kita lihat dengan tensi geopolitik saat ini yang terjadi di Timur Tengah, Iran, Amerika Serikat ini dampaknya terhadap tekanan harga energi, kemudian biaya logistik dan juga aktivitas ekspor nasional ini, apakah masih cukup menjadi tekanan yang kuat sejauh ini, Pak Beni? Kalau biaya logistik ya hampir semua dunia kena ya. Artinya ada surcharge mengenai bahan bakar dia. Ada malah kalau melalui daerah Arab atau tuh Suez tuh ada namanya surcharge perang. Oke. War surcharge ada, kemarin ada kemacetan di Tanjung Priok, ada surcharge lagi. Nah itu bagian dari kemahalan di dalam tata laksana logistik kita. Baik, itu dia dengan kondisi yang ada. Kemudian di satu sisi kita tahu pergerakan dari nilai tukar rupiah kita juga kembali lagi bertengger di 18.000 per dolar Amerika Serikat. Apakah ini memberikan tekanan tersendiri begitu untuk aktivitas bisnis, kemudian ekspor kita? Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Beni, Bu Siana, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan seperti biasa kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda dan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita akan cermati bersama data kinerja ekspor nasional di bulan Juni 2026 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, di mana tercatat di bulan Juni 2026 itu tercatat 25,46 miliar dolar Amerika Serikat untuk kinerja ekspor, dan ini mengalami kenaikan sekitar 8,84% dibandingkan dengan Juni tahun 2025 di posisi 23,39 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk ekspor. Lantas bagaimana dengan importasi yang memang menjadi salah satu pemicu masih terjadinya defisit neraca perdagangan kita begitu di bulan Juni, meskipun kita tahu semakin menipis dari sisi nilainya, tapi ini dia perbandingannya untuk importasi. Juni 2026 ini di 25,91 miliar, kenaikannya cukup kencang 34,27% dibandingkan dengan Juni 2025 di 19,29 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk sisi importasi. Kita akan tanya nanti dengan Pak Beni apakah memang importasi yang dilakukan ini benar-benar untuk bahan baku yang akan kita olah lagi begitu untuk aktivitas industri atau tidak. Dan selanjutnya pergerakan nilai tukar rupiah kita kembali lagi menyentuh 18.037 per dolar Amerika Serikat, data per 4 Agustus dari Gesdor Bank Indonesia. Setelah sempat memang turun tipis ataupun menguat sampai dengan 17.900, tapi kemarin kembali lagi ke level 18 ribuan per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, kemudian juga Ibu Hosyana Evalita Situmorang. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana nih Pak Beni dari sisi eksportir melihat begitu kinerja ekspor kita, kemudian dengan importasi yang cukup kencang bahkan double digit begitu, Anda melihat lebih kepada memang untuk kebutuhan industri dalam negeri atau bagaimana Pak Beni, sehingga aktivitas importasi bahan baku ini bisa juga mendorong penguatan ekspor kita begitu Pak Beni? Kalau dilihat dari PMI kita naik dari 46 ke 50, itu artinya ada ekspansi. Oke. Nah, dengan ada ekspansi ini kan membutuhkan aktivitas diantaranya merupakan bahan baku dan bahan penolong. Nah, memang kita industri manufaktur kita hampir 70% masih mengimpor bahan baku dan bahan penolongnya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya apakah itu dibikin hasil ekspansi untuk ekspor atau untuk di dalam negeri, kita belum tahu kan. Nah, saya kira kalau rupiah melemah terhadap dolar, bagi eksportir sih ada windfall sedikit lah. Jadi yang pembiayaan dalam rupiah itu bisa tertolong dari kelebihan kurs rupiah ke US dollar. Nah, saya kira hal ini sangat membantu sekali untuk eksportir. Tapi kalau importernya bahan baku dan bahan penolong, saya setuju. Karena kalau importnya itu konsumen, bahan konsumen, memang tidak begitu naik. Yang naik bahan baku sama bahan penolong. Nah, saya kira
Tinggal sekarang kemampuan daya beli dalam negerinya ada nggak untuk menyerap hasil industri itu. Oke, level-level rupiah saat ini bergerak di 17.000, kemudian 18.000 begitu ya. Lantas Anda melihat apakah ini level yang cukup ideal? Paling tidak bisa memberikan satu keuntungan tersendiri begitu bagi eksportir atau bagaimana Pak Beni? Kalau eksportir sih melihatnya sepanjang itu naik turunnya itu tidak terlalu tinggi, itu sih harapan kita begitu ya. Tapi kalau ada lonjakan turun terus naik itu memang kita untuk menghitungnya akan sulit. Oke. Tapi kalau naik turun 18.000, 17.900, nanti 18.000 itu oke aja. Itu menurut saya anggap stabil lah, jadi bisa dihitung Oke. risikonya. Baik, baik. Nah, Bu Hosyana, Anda melihat bagaimana tadi dengan pergerakan ataupun tren dari struktur ekspor kita, kemudian importasinya sendiri dari kacamata Anda ini memang cukup ideal dan kemungkinan akan berlanjut lagi dalam artian defisit yang semakin mengecil ini kemudian nanti akan ke surplus kembali atau Anda melihat ada satu bottleneck yang mungkin harus segera kita tuntaskan terlebih dahulu begitu, Bu? Iya, jadi memang ini kalau kita lihat adalah trade off ya, artinya suatu pilihan di jangka pendek ini kalau kita lihat secara dengan kebutuhan program dan juga memang tekanan di global yang membuat nilai tukar rupiah melemah dan juga harga minyaknya naik, ini menjadi multiple faktor yang membuat impornya jadi naik ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nanti di jangka menengah panjang seiring kalau kita lihat kita sudah mulai transisi energi, kita sama-sama tahu Bio 50 sudah mulai diterapkan. Oke. Dan juga kalau kita lihat dari FDI yang masuk yang mengarah pada mendorong transisi energi yang membuat Indonesia perlahan lepas dari kebutuhan impor hasil olahan minyak ya. Iya. Ini yang kalau kita harusnya jadi katalis positif nantinya di jangka menengah panjang, walaupun memang di jangka pendek kita berpotensi masih akan menghadapi tekanan dari defisit neraca perdagangan. Nah, tapi balik lagi di momen ini juga memang tantangannya adalah di tengah higher for longer tren dari suku bunga bank sentral di global Oke. dari bank sentral utama ini juga yang membuat jadinya kalau kita lihat komoditas permintaannya juga relatif tertahan ya. Walaupun kemarin harga CPO dan batu baranya sempat naik, tapi kalau kita lihat untuk kembali lebih tinggi lagi di level di waktu zaman-zaman dia commodity boom, kalau kita lihat ini Ya. masih relatif arahnya belum ke sana. Jadi tadi impornya trennya masih berpotensi masih akan bertumbuh, sementara ekspornya kalau kita lihat cenderung flat atau berpotensi sedikit tertekan. Jadi hasilnya adalah tekanan pada surplus neraca perdagangan. Nah, balik lagi kalau kita lihat adalah dengan pola belanja pemerintah akselerasi fiskal yang polanya kan udah dibalik ya. Jadi kuartal 1, 2, 3 Oke. ini digenjot lebih tinggi yaitu tumbuh sekitar 16 sampai 22% secara year on year. Ini yang kalau kita lihat menjadi cushion untuk mengcounter dari menurunnya surplus neraca perdagangan yang nanti kalau kita lihat bisa sedikit menekan dari prospek pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat dengan belanja pemerintah yang terakselerasi harusnya bisa men-net off dari dampak surplus neraca perdagangan yang berpotensi menurun. Gitu Oke. sih. Dengan kondisi uncertainty yang terjadi, kita tahu konflik global ini masih terus berlangsung. Bagaimana prospek ekspor Indonesia Anda melihatnya sampai dengan akhir tahun? Komoditas apa yang mungkin berpotensi menjadi penopang utama juga begitu untuk andalan ekspor kita, Bu Hosyana? Iya, mungkin adalah dari komoditas metal mining ya, karena dengan penerapan B50 ini kemungkinan untuk CPO yang diekspor ini porsinya bisa menurun. Karena kan total ekspor CPO itu sekitar 35 juta ton ya, metrik ton, sementara dengan penerapan B50 kebutuhan CPO di domestik ini bisa bertambah kebutuhannya sekitar 11 sampai 16 juta metrik ton. Nah, artinya ada potensi yang turun. Nah, sementara kalau kita lihat dengan potensi evaluasi dari Kementerian SDM terkait RKAB untuk komoditas metal mining seperti tembaga dan nikel, di tengah momentum potensi harganya kalau kita lihat walaupun stabil tapi cenderung masih tumbuh positif. Oke. Dan juga dari harga batu bara ini kalau kita lihat jadi bisa meng-cushion dari potensi tadi penurunan ekspor volume dari CPO itu tersebut. Itu sih.
Baik, kita tahu juga BPS mencatat komoditas hasil minyak dan juga minyak mentah menjadi penyumbang utama defisit di bulan Juni 2020. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Beni dan juga Bu Hosyana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian Ibu Hosyana Evelita Situmorang, ekonom dari Bank Danamon. Ini menarik kalau kita sampaikan informasi tadi beragam dampak-dampak dari global yang masih menghantui aktivitas ekspor maupun importasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi GPI sendiri, Pak Beni, kembali lagi bagaimana tantangan yang sebenarnya ini masih menyelimuti meskipun tadi ada kondisi global yang sedikit mereda di mana Donald Trump tadi masih menahan ataupun menunda terlebih dahulu begitu karena ada perjanjian ataupun upaya-upaya perdamaian yang masih dilakukan begitu di wilayah Timur Tengah. Anda melihat ini menjadi peluangkah bagi ekspor Indonesia ke depannya, Pak Beni? Sudah tentu kita selalu mencari peluang ya, kalau ekspor itu kan nggak mau berhenti lah, kita cari peluang. Ibu Syana tadi udah menjelaskan ada pengurangan kebutuhan CPO untuk kebutuhan B50 dan yang lainnya. Dan LKAB tambang kan juga dikurang-kurangi oleh SDM. Artinya volume barangnya makin sedikit. Kalau permintaannya sama aja itu akan menaikkan harga dengan sendirinya. Jadi supply sama demand-nya kita yang mengatur, karena itu kan seller market bukan buyer market ya. Kalau industri manufaktur kan buyer market. Kalau barang yang kita punya itu namanya seller market. Jadi kita yang bisa merubah-rubah apakah volumenya diturunin, apakah volumenya dibanyakin. Nah inilah teori ini kan dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Baik, tapi kira-kira yang bicara mengenai komoditas ekspor Pak, yang masih menjadi andalan apakah ya lagi-lagi sumber daya alam kita begitu, komoditas tambang, mineral, batu bara begitu Pak Beni? Nah sementara hanya itu yang dianggap sebagai penopang terbesar ya. Tapi kan pemerintah juga ada program hilirisasi. Ya tentu hilirisasi ini adalah masuk ke industri manufaktur karena bahan bakunya ada di kita, cuma kita nggak mau jual barang mentah. Kita harus bikin added value-nya di sini sehingga juga kita punya kebutuhan lapangan kerja yang cukup banyak. Nah kalau nggak ada industri hilirisasinya, adik-adik anak-anak kita mau kerja di mana? Nah itu saya kira pemerintah udah lakukan itu. Baik, Bu Hosyana, lantas bagaimana kalau Anda cermati dengan tadi komoditas minyak mentah begitu yang masih menjadi penyumbang utama defisit begitu. Apakah ya potensinya lagi-lagi ini masih akan terjadi untuk paling tidak sampai dengan akhir tahun 2026 ini, kemudian bagaimana proyeksi kinerja ekspor impor kita begitu, defisit kita semakin mengecil atau ada potensi surplus kembali lagi terjadi, karena kita tahu beberapa waktu sebelumnya 2 bulan terakhir memang defisit, tapi kan sebelumnya 70 bulan berturut-turut kita surplus begitu, Bu Hosyana. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi memang kalau kita lihat data realisasinya dari Januari sampai bulan Juni tahun 2026 ini surplus ya. Surplus perdagangan artinya nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Nah ini surplus. Ya, neraca perdagangan kita tuh surplusnya tuh turun. Jadi Januari sampai Juni 2026 itu hanya surplus di 3,58 billion US dollar. Sementara di tahun 2025 surplusnya itu bisa mencapai hampir 20 billion. Jadi ini berkurang, turun sekitar 80% secara year on year. Jadi ada surplus yang hilang kurang lebih hampir sekitar 16 billion US dollar. Nah, ini yang membuat kalau kita lihat tekanan dari sisi pasokan falas juga nilai tukar rupiah gitu ya. Nah, namun di sisi lain kalau kita lihat kalau kita bedah lebih lanjut sementara impor yang naik itu tuh nggak hanya dari impor migas, tapi juga impor barang modal dan bahan baku. Nah, walaupun memang kita harus cermati lebih detail lagi, apakah ini kenaikannya ditopang oleh kenaikan harga yang bisa disebut dengan imported inflation atau volume impornya yang naik gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih banyak faktornya adalah dari si imported inflation itu sendiri ya, karena nilai tukar rupiahnya juga melemah kurang lebih sekitar 7-10% kalau kita lihat di bulan Mei dan Juni. Nah, namun dengan nilai tukar rupiah yang udah stabil ya, jadi kalau kita lihat trennya kemungkinan ada di 17.600 sampai 18.000 hingga akhir tahun. Ini kalau kita lihat berarti dan juga harga minyak global yang melandai ya sekarang udah
plus minus di kisaran 80, nggak seperti di bulan Maret sampai Mei yang sempat menyentuh 110 US dollar. Oke. Berarti kan artinya nilai impor migasnya kemungkinan akan menyusut ya, bukan karena volumenya, tapi lebih dikarenakan faktor harganya. Nah, begitu juga kalau kita lihat nanti untuk impor barang modal ataupun bahan baku gitu. Karena biasanya nanti kalau dari secara pola seasonal ini kan karena tadi akselerasi belanja pemerintahnya yang naik dari Januari yang diproyeksikan sampai bulan September, maka kalau kita lihat nanti memasuki kuartal 4 ada potensi karena semuanya sudah di front loading, maka ada potensi impor dari barang modalnya ini pun juga melandai Iya. nanti memasuki kuartal 4. Ini kalau kita lihat apakah surplus perdagangannya akan naik. Kemungkinan sih kalau kita lihat masih tetap turun ya, tapi fluktuasi bulanan untuk surplusnya ini mungkin bisa masih akan defisit kalau kita lihat nanti setidaknya sampai kuartal 3 ini selesai, karena tadi kebutuhan untuk impor barang modal Oke. yang didorong oleh akselerasi belanja pemerintah. Sementara di kuartal 4 mungkin juga arahnya masih bisa defisit atau surplus karena tadi barang modalnya udah melandai, tapi secara momentum siklus ekonomi domestik kita kan biasanya di akhir tahun itu kebutuhan konsumsi untuk persiapan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru ini juga meningkat gitu. Oke. Nah, jadi secara overall mungkin kita melihatnya lebih kepada surplus perdagangan secara total sih. Jadi kalau misalnya dia sudah sekarang di bulan Juni ini sudah totalnya akumulasi hanya 4 billion ya, kemungkinan secara overall akhir tahun kita perkirakan surplus total perdagangan itu berkisar di 7 hingga 11 billion. Artinya mungkin bisa terkontraksi sekitar 50% secara year on year. Tapi balik Oke. lagi gimana nanti hasil akhirnya terhadap pertumbuhan tadi sudah dijelaskan di awal, Ya. ini di offset oleh konsumsi domestik yang terakselerasi sejalan dengan belanja pemerintah itu sih. Oke, itu dia ya gambaran ataupun proyeksi sampai dengan akhir tahun kinerja ekonomi dan juga ekspor impor kita. Nah, Pak Beni terakhir lantas bagaimana mungkin masihkah ada insentif ataupun harapan-harapan yang ingin disampaikan begitu? Apakah dari sisi kebijakan kah atau mungkin lebih kepada bagaimana menjaga market juga di dalam negeri begitu selain kita masih mengandalkan eksportasi misalnya? Ya, harapan saya sih yang impor konsumsi itu bisa digantikan substitusi dari produksi dalam negeri ya. Nah, ini akan ada pengaturan perdagangannya. Kedua, free trade agreement kita kan cukup banyak nih. Ada 23 atau 25 free trade agreement. Oke. Itu artinya direview kembali yang mana HS yang masih kosong kita tidak pernah ekspor itu harus diganti dengan HS yang memang kita butuh. Jadi FTA kita udah lama nggak pernah direview. Saya kira itu perlu sekali. Kedua, percepatan dengan Uni Eropa ini juga kebutuhan kita. Lalu dengan Kanada kita juga sudah ada SEPA-nya malah. Jadi tentu semua perjanjian perdagangan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, itu dia. FTA yang masih bisa menjadi game changer lah untuk bisa meningkatkan kinerja eksportasi Indonesia dengan adanya perjanjian antar negara Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Baik, Ibu Osyana, kemudian Pak Beni, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Beni, Bu Osyana. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Pras. Bu Osyana, terima kasih. Ya. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pihaknya telah siap untuk menambah jumlah penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara. Dan Purbaya juga membuka kemungkinan perpanjangan penempatan dana saldo anggaran lebih di Himbara sampai dengan tahun 2027 mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap untuk kembali menambah penempatan dana pemerintah ke bank-bank milik negara atau Himbara jika likuiditas perbankan dinilai kurang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Menurut Purbaya, tambahan dana tersebut bertujuan menjaga kecukupan likuiditas di sistem keuangan, sehingga perbankan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat. Peningkatan kredit diharapkan mempercepat aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya mengungkapkan pihaknya akan terus berdiskusi dengan jajaran direksi bank-bank Himbara untuk memastikan likuiditas di perbankan tetap terjaga. Ia menyebut dalam pertemuan dengan jajaran manajerial perbankan pada Juni lalu,
pihak perbankan meminta pemerintah untuk membantu likuiditas di perbankan. Karena itu, Purbaya membuka peluang memperpanjang penempatan dana saldo anggaran lebih sebesar Rp200 triliun di Himbara hingga tahun depan, guna menjaga likuiditas perbankan. Ia juga bersiap memberi tambahan likuiditas yang bersumber dari dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia. Hal itu untuk memastikan sistem finansial perbankan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Berbagai sumber untuk IT Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah tambah dana di Bank Himbara demi mendorong kredit sektor real. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, kemudian ada Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Wija, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik, Mas. Baik, salam sehat Pak Wija, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Danang, apa kabar Pak? Sehat, Mas Pras. Baik. Sehat juga, Mas Wija. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Wija dan juga Pak Danang. Dan kita akan ke Pak Wija terlebih dahulu ini. Bicara mengenai informasi yang tadi sudah disampaikan begitu, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan ini akan berencana untuk menambah lagi dana begitu di Himbara begitu untuk bagaimana bisa meningkatkan lagi aktivitas ekonomi. Tapi sebelumnya kita akan review dulu nih dari Pak Wija terkait dengan kebijakan pemerintah yang sudah menempatkan anggarannya, dananya begitu dari saldo anggaran lebih kepada Bank Himbara. Anda melihat kebijakan ini sudah mulai berkontribusi Pak untuk aktivitas ekonomi nasional hingga saat ini Pak? Iya, saya melihat pertama ini jelas akan meningkatkan resiko fiskal ya. Karena bagaimanapun juga SAL itu merupakan cadangan jika something bad happen di fiskal kita. Apakah itu terkait dengan penerimaan yang mengalami shortfall, kebutuhan keuangan lebih untuk misalnya ada El Nino yang dahsyat, ada krisis, kemudian menambal defisit keuangan daerah, nah hal seperti itu. Jadi kalau SAL itu kemudian dikeluarkan dari BI, resiko fiskal tentunya meningkat. Lalu dampak yang diharapkan kan pergerakan sektor real. Cuman kalau kita lihat sektor real itu tidak bisa dipush dengan likuiditas saja. Sektor real baru bisa bergerak ketika para pengusaha itu merasa prospek bisnis bagus, kemudian iklim berusaha juga bagus. Nah, yang kita khawatirkan adalah gelontoran SAL ke bank-bank, khususnya Bank Himbara itu nanti ujung-ujungnya berpindah ke SRBI. Karena tahun ini saja kepemilikan bank di SRBI itu meningkat 170 triliun. Dan dugaan saya cukup banyak dari itu adalah dari Himbara. Nah, kalau kita mencoba konsisten dengan apa yang dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan beberapa menteri, saya rasa gelontoran ini lebih diarahkan untuk membangun, mendorong program-program strategis Pak Prabowo seperti Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita berbicara Koperasi Desa Merah Putih, ya ini merupakan pilar utama kenapa kredit investasi itu melejit tahun ini. Year on year tumbuh cukup tinggi. Nah, yang menjadi permasalahan kan ini sebenarnya ya kredit Himbara yang disalurkan ke Agrinas, nilai yang sudah didisperse kira-kira triliun dan disalurkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Yang hingga sekarang kita belum melihat ada kejelasan ujung pangkal dari koperasi ini. Yang menjadi catatan adalah apakah nanti dana Himbara itu bisa dikembalikan sesuai rencana. Karena September itu angsuran harus mulai dibayarkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Baik, itu dia review yang menarik untuk dicermati. Tapi kita ke APindo lihat bagaimana Pak Danang kalau kita bicara mengenai efektivitas kebijakan dari penempatan dana pemerintah tadi 400 triliun di Himbara. Mungkin kalau kita coba sangkutkan dengan ketersediaan fasilitas kredit nih bagi dunia usaha dari kacamata APindo Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kita sih lihat menyambut baik ya strategi pergeseran SAL ini ke bank-bank Himbara. Saya kira itu akan memicu likuiditas yang cukup banyak pada bank-bank di Himbara. Tapi permasalahannya bukan hanya itu ya. Permasalahannya adalah bagaimana kemudian likuiditas yang sangat banyak di Himbara ini bisa disalurkan ke kredit di sektor real gitu, bukan menjadi portofolio
berbasis kertas gitu. Nah ini yang menjadi challenge ya Pak Wijaya. Bagaimana kemudian industri-industri kita baik itu manufaktur besar ataupun manufaktur skala kecil menengah bisa mengakses itu. Karena problematiknya bukan ketersediaan likuiditas gitu. Problematiknya adalah bagaimana untuk mengakses kemudahan agunannya, kemudian masalah-masalah rencana-rencana korporasi untuk mengembangkan atau ekspansi di dalam konteks produksi mereka kan di situ. Nah, pertumbuhan dari ekspansi pabrik-pabrik baik skala besar ataupun skala kecil menengah itu yang sampai sekarang belum terlihat secara nyata di lapangan meskipun PMI kita menaik pada bulan Juli Iya. 2026 ada di angka 50-an lah kalau nggak salah sekarang ini. Iya. Tapi ini kan kenaikan yang sangat tipis Mas Pras. Jadi tetap harus diupayakan bagaimana ekosistem kebijakan kita berstruktur atau berstandar tidak hanya pada ketersediaan likuiditas di perbankan nasional kita, tetapi justru di iklim investasi kita sehingga korporasi tumbuh. Oke. Karena perbankan itu hanya salah satu sektor aja yang bisa memancing pertumbuhan ekosistem investasi kita. Nah, permintaan global juga saat ini sedang menurun. Market domestik kita juga masih jenuh dengan market dari ekspor yang barang jadi dari luar negeri. Nah, inilah kemudian tantangan-tantangan besarnya adalah selain menumbuhkan likuiditas di perbankan kita, tetapi juga membangun ekosistem secara lebih baik sehingga korporasi-korporasi muncul kebutuhan untuk mengakses kredit tersebut. Oke, nah Pak Danang, kalau kita bicara mengenai akses sebenarnya ada bottleneck-nya di mana begitu? Apakah memang saat ini dengan PMI manufaktur kita yang kembali lagi ekspansi di 50,4 poin, kemudian juga dengan bagaimana surplus neraca perdagangan kita defisit, tapi defisitnya semakin mengecil begitu. Nah, Anda melihat ini sebenarnya aktivitas industri kan sedang bergerak. Nah, apakah aksesnya yang mungkin belum bisa sesuai harapan begitu, atau ada hal lain? Karena kan sempat ramai juga katanya wait and see. Nah itu bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bisa lihat kinerja perbankan kita dalam rangka menyalurkan kredit mereka kan lebih banyak ke industri besar, ke manufaktur besar. Oke. Sementara manufaktur besar kita yang NPL-nya cukup baik itu mestinya didukung oleh supply chain dari industri-industri kecil menengah sebagai pemasok mereka. Oke. Nah, di sektor kredit pada industri kecil menengah ini kan malah stagnan atau relatif turun gitu. Artinya ada satu anomali yang terjadi di mana industri besar mendapatkan policy anak emas dari perbankan, tetapi industri kecil menengah kita seperti anak tiri gitu. Karena ketidakmudahan untuk akses perbankan itu justru terjadi di sektor kecil menengah, Mas. Jadi bagaimana kemudian kita harus meningkatkan kemampuan atau kapasitas industri kecil menengah kita menjadi bagian dari supply chain di industri-industri besar sehingga pertumbuhan ini akan lebih merata. Oke, nah bicara mengenai pemerataan dari sisi ekonom, melihat Pak Wija, bagaimana dari sisi tadi tantangannya dari bagaimana akses, kemudian bagaimana dengan kondisi iklim dunia usaha. Nah dari ekonom sendiri melihat bagaimana begitu sehingga sektor real ini benar-benar bisa bergerak yang menopang juga aktivitas ekonomi. Kalau misalnya Pak Danang tadi sampaikan, ini juga loh yang bisa menopang aktivitas ekonomi, kemudian sumber penyerapan tenaga kerja juga di sana. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama tentunya PR besar pemerintah adalah memastikan kepastian regulasi dan kepastian hukum. Ini tantangan besar yang saya kalau berkomunikasi dengan teman-teman Apindo, Kadin, ini adalah hambatan utama mereka melakukan ekspansi. Apalagi investor asing akan masuk. Mereka melihat itu sebagai dua catatan utama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat pelibatan swasta dalam berbagai program besar milik pemerintah. Karena sekarang ini seolah-olah semuanya terkesan dijalankan secara tersentralistis tanpa melibatkan swasta. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat bahwa ada begitu banyak UMKM yang sekarang ini sebenarnya struggle. Mereka perlu diberikan insentif pajak. Yang tidak kalah penting adalah akses yang lebih mudah kepada kredit. Memang ada begitu banyak narasi program pemerintah tentang kredit untuk UMKM, tetapi dalam faktanya banyak UMKM di daerah-daerah itu yang belum bisa mengakses. Salah satunya karena mereka itu bentuknya informal, jadi tidak bisa mengakses perbankan. Saya rasa perlu didorong
difasilitasi, jemput bola, pemerintah mendorong mereka menjadi formal. Dan pada saat yang bersamaan, fasilitas kredit, kemudian penguatan, empowerment itu dilakukan secara bersama. Memang PR kita masih banyak, Mas Pras, tetapi bukannya tidak mungkin untuk diwujudkan. Baik, itu dia, masih banyak PR yang harus segera diwujudkan. Tapi kalau kita lihat dengan suku bunganya, kalau kita bicara mengenai suku bunga pinjaman, dengan mengingat suku bunga acuan masih ditahan di 5,75%, apakah ini perlu ada penyesuaian atau tidak? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Wijaya dan juga Pak Danang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data yang kita akan cermati bersama. Ini dia bagaimana dengan pertumbuhan dari penyaluran kredit perbankan. Kita akan lihat bagaimana periodenya dari tahun 2019 sampai dengan tahun proyeksinya di tahun 2026 ini. Ini dia fluktuasinya sempat negatif karena kita tahu ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 langsung melonjak sampai dengan 11,35. Kita lihat ini persentase yang cukup menarik untuk pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Kemudian tapi kita lihat cenderung turun sampai dengan tahun 2026 ini proyeksinya di 7,51. Nah ini dia yang menarik, kita akan lihat seperti apa begitu. Sementara berharap aktivitas ekonomi masih ditopang oleh dunia usaha melalui juga penyaluran kredit melalui perbankan. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi fasilitas pinjaman perbankan yang belum digunakan. Ini periode Januari sampai dengan Juni 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 2.500-an triliun di Januari, tidak jauh berbeda, bergerak terus sampai dengan bulan Mei meskipun ada tren naik dari Maret, April, Mei di 2.576 triliun, tapi di bulan Juni 2026 ini tersisa sekitar ataupun masih ada 2.490 triliun rupiah untuk pinjaman perbankan yang belum digunakan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Grinda Wardana, kemudian juga ada Bapak Wijayanto Sahmirin. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik Pak Wijaya. Lantas bagaimana? Ada dana tambahan yang akan diletakkan kembali begitu ya, ataupun ditaruh lagi begitu oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan di sektor perbankan. Tapi data tadi juga menyebutkan masih ada dana pinjaman yang belum digunakan begitu oleh nasabah begitu. Anda melihatnya bagaimana, Pak Wijaya? Iya, itu data seluruh perbankan. Kalau data Himbara mungkin sedikit lain. Jadi saya melihat gelontoran SAL ke Himbara itu memang specifically ditargetkan untuk KDMP dan program-program pemerintah strategik lainnya. Jadi kita harus pisahkan pembahasannya. Tapi undisbursed loan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada perusahaan yang cukup banyak jumlahnya yang dulu berencana melakukan ekspansi, kemudian ekspansi ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan. Undisbursed loan itu sesuatu yang buruk bagi banyak pihak. Kenapa? Pengusaha yang mendapatkan komitmen itu juga harus membayar fee yang tidak kecil. Jadi fakta bahwa masih 2.500 triliun itu artinya ada rencana-rencana ekspansi yang direvisi karena kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi menarik Mas, kalau kita lihat pergerakan suku bunga kredit itu cenderung turun. Artinya apa? Artinya bank-bank itu kesulitan untuk melepas kredit sehingga menawarkan bunga lebih rendah. Jadi beberapa variabel itu mengindikasikan apa yang tadi disitir oleh Mas Danang benar sekali. Ada situasi yang perlu mendapat perhatian di sektor real kita, khususnya di dunia usaha. Baik, nah dari Apindo sendiri ada statement apa nih kalau kita bicara mengenai tadi aksesnya mungkin masih ada tantangan tersendiri, tapi ternyata undisbursed loan-nya juga masih cukup besar nih Pak Danang. Sebenarnya apa yang tengah terjadi kalau memang diharapkan sektor real ini yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita dengan adanya dana di perbankan kita yang bisa masuk ke sektor real juga begitu Pak? Ya gampangnya dipahami begini, bagaimana kita mau ngambil kredit kalau tidak ada rencana ekspansi korporasi, kalau tidak ada rencana target penjualan atau target produksi yang lebih besar, ngapain untuk ambil kredit? Kan juga harus dipisahin betul antara undisbursement loan itu pada kredit investasi atau kredit operasional. Jadi kita juga harus melihat secara lebih detail di situ. Apakah digunakan untuk korporasi dalam rangka membangun sebuah perusahaan baru atau ekspansi, atau mengambil kredit dalam rangka operasionalisasi terhadap perusahaan yang sedang berjalan.
Nah, ini yang cukup penting juga dilihat. Oke. Dan saya kira yang utama sekarang ini perlu diperhatikan adalah sebenarnya suku bunga kredit perbankan kan kita harap benar agar BI segera menurunkan. Saat ini kan 5,75. Di prakteknya di perbankan nasional kita kalau untuk investasi, kredit investasi sekitar 8,8 sampai 9%. Di kredit konsumsi antara 10 sampai 12%. Nah, ini margin yang sangat besar yang dinikmati oleh perbankan kita, tetapi mengorbankan dunia industri kita. Oke. Coba kalau kita pikirkan, agar kredit itu bisa lebih murah, konsumen bisa membayar lebih murah, artinya kapasitas pembelian bisa lebih besar. Kemudian para manufaktur juga bisa mengelola anggarannya secara lebih efisien lagi kan begitu. Ya. Tetapi saya paham bahwa ketika dikejar menjadi 575 itu kan kemudian pada saat itu berusaha untuk mengatasi kenaikan kurs dolar. Tapi nyatanya sampai sekarang juga tidak berhasil untuk mengerem laju kenaikan kurs dolar. Artinya ada sesuatu yang harus dievaluasi sehingga itu bisa menjadi bagian dari perencanaan skema kredit secara nasional secara lebih baik. Kalau itu diturunkan dalam waktu cepat, mumpung PMI-nya menaik, mumpung juga market domestik kita ada perbaikan-perbaikan di kiri kanan ya, di sektor logistik, sektor energi, dan gas untuk produksi, itu juga saya kira perlu disambut oleh BI untuk melihat ini sebagai kacamata gairah ekonomi di sektor manufacture. Maka turunkanlah itu dalam waktu yang cepat sehingga bergairah lagi iklim investasi di manufaktur besar kita. Plus kalau manufaktur di investasi besar kita, Oke. di korporasi besar kita tumbuh, maka sektor supply chain di UKM kita pasti juga akan terkerek naik. Jadi Oke. targetnya mesti paralel, Mas. Masih cukup sensitif nampaknya kalau kita bicara mengenai suku bunga acuan ataupun suku bunga pinjaman begitu ya bagi dunia usaha, Pak Danang sejauh ini. Dan apakah ini kalau misalnya dengan dana yang tersedia tadi ada sal yang masuk lagi ke Himbara begitu, sejauh mana sih ini bisa meningkatkan daya saing karena kita tahu kan tekanan global mungkin juga masih ada. Apakah nanti akan efektif bisa dimanfaatkan juga nih oleh dunia usaha, Pak Ya. Danang? Saya lihat tadi pendapat Pak Wijaya itu benar sekali bahwa bank-bank Himbara lebih banyak di kredit yang berasal dari Bank Himbara itu lebih banyak juga untuk mendukung program-program strategik pemerintah ya. Tetapi mungkin ada satu hal yang kelupaan. Saya ingat pidato Ibu Destri Deputi Bank Indonesia pada waktu 1 minggu kemarin di satu acara. Beliau juga menargetkan sebuah skema kredit khusus untuk UKM ya. Tetapi saya lihat implementasi di lapangan juga masih sangat tergantung pada kebijakan dua kementerian yang lain, kebijakan Kementerian UKM dan Kementerian Industri gitu. Nah ini yang satu yang saya lihat harus disinergikan betul antara Oke. para menteri dengan Deputi Bank Indonesia. Nah saya kira yang menjadi salah satu poin penting untuk ke depan harus kita cermati lagi adalah bagaimana ekosistem ini harus berangkat dari policy yang lebih makro, tidak hanya policy dari Kementerian Keuangan terkait dengan penyaluran kepada Bank Himbara dari SAL itu. Tidak, karena itu hanya salah satu sektor. Masih ada 4 sektor yang lain, sektor iklim ekonominya, policy-nya, pengembangan marketnya, kemudian ketenaga kerjaan kita masih banyak. Jadi ini mesti harus dikebut secara paralel, Mas Pras. Baik, baik. Nah, Pak Wija, lantas kacamata Anda melihat juga bagaimana nih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya begitu untuk bisa mensinergikan tadi kebijakan, kemudian nanti realisasinya di lapangan juga sesuai harapan dalam artian dana besar yang ada di perbankan kita bisa termanfaatkan dengan tepat sasaran dan tepat manfaat begitu Pak Wija. Ya, dari supply side, dari likuiditas, ini kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Loan to deposit rasio perbankan kita masih 88%. Oke. Jauh di bawah batas aman 92% gitu ya. Jadi itu masih bisa dimanfaatkan. Oke lah ada tambahan sal, nggak masalah. Jadi bisa lebih liquid. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah membantu dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Dengan begitu banyak kemudahan yang diberikan, apakah itu akses kredit untuk UMKM, kemudian perizinan yang lebih sederhana, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat ketidakpastian iklim berusaha di Indonesia ini masih saja sangat tinggi. Bahkan ada beberapa pihak yang melihat justru ini meningkat. Ketidakpastian sudah berubah menjadi ketakutan berusaha. Jadi ini PR menurut saya yang harus diadres secara serius.
Dan kredit diturunkan suku bunganya itu akan membantu kalau pengusaha sendiri mempunyai semangat dan rencana untuk melakukan ekspansi. Ketika mereka tidak mempunyai rencana itu, ya kredit yang diturunkan bunganya tidak akan membantu. Sangat minim, mungkin hampir tidak ada pengusaha yang melakukan bisnis karena ada kredit murah. Bukan, mereka melakukan bisnis, melakukan ekspansi karena ada prospek bisnis yang bagus, karena iklim bisnis yang memadai. Oke, tapi menurut Anda iklim bisnis saat ini sudah cukup kondusif begitu dalam artian di tengah tadi konflik geopolitik global, tantangan ekspor kita juga dan konsumsi ataupun daya beli masyarakat, Pak Wija? Ya, kalau kita melihat ya sangat kentara ya, ekspansi sangat jarang dilakukan oleh dunia usaha. FDI itu juga melambat, cenderung stagnan. Kemudian ada begitu banyak investor baik domestik maupun asing yang memindah bisnis ke luar negeri. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Filipina, Malaysia, kemudian Vietnam, pertumbuhan investasi di sana termasuk FDI lebih tinggi dari kita. Kita mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja, tetapi juga jauh dari situasi gelap gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang lain, rasanya sinar di sana jauh lebih terang daripada kita. Baik, itu dia gambaran terkait dengan kondisi ekonomi dan kita lihat nanti bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk menjaga aktivitas ekonomi kita begitu dengan penempatan dana segar di perbankan tadi benar-benar bisa tersalurkan sesuai harapan begitu bisa menggerakkan lagi sektor real, dunia usaha juga akhirnya mau ekspansi lagi sehingga tadi dana yang tersimpan juga bisa langsung digunakan untuk aktivitas industri karena di situ diharapkan ada lagi yaitu penerimaan ataupun penciptaan lapangan kerja baru untuk masyarakat kita. Baik Pak Wija, kemudian Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Danang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan. Hanya di iDXchannel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.